Teteh meskipun di rumah aja nih, dari tadi banyak yang bilang Teteh emang awet muda, Teteh cantik ya kan. Teteh punya tips atau resep nggak sih kalau Teteh di rumah aja tuh perawatannya ngapain aja? Apakah maskeran kayak apa? Misalnya banyak banyak yang nanya nih, Tutupan maskeran ini. pakai masker ini. Bagi-bagi dong Teh tipsnya, soalnya banyak yang nanya nih. Apa ya, aku sih sebenarnya termasuk perawatan yang standar banget sih. Mungkin Oscar juga tahu sih, aku nggak terlalu belum berani sih untuk melakukan perawatan-perawatan yang agak advance gitu ya. Paling perawatannya ya standar lah gitu. Kalau sekarang lagi di rumah, yang pasti mandi. Iya, mandi harus sering-sering katanya. Habis kadang-kadang ada momen-momen yang mikirnya kan di rumah ini nggak usah mandi gitu. Kadang-kadang kan gitu, nanti aja kalau mau pergi baru mandi gitu. Enggak kan, karena sekarang udah 1 bulan di rumah, ya udah kayaknya mah harus mandi deh, nggak bisa nih kalau nggak pergi nggak mandi. Emang ya udah di rumah pun tetap mandi 2 kali sehari tetap gitu kan. Terus bersihin muka iya tetap, pakai masker, benar pakai masker karena memang banyak waktu luang kan di rumah, jadi bisa pakai masker. Terus juga apa namanya, bersihin muka juga tetap karena kayak tadi aku bilang, olahraga di rumah kan keringatan. Terus kita kan juga disarankan untuk berjemur matahari kan juga keringatan. Jadi tetap aja muka harus dibersihin. Tetap pakai tabir surya ya, supaya mataharinya nggak ke kulit muka gitu. Tetap pakai krim malam, eye cream tuh perlu karena kulit wajahku nih mungkin kategorinya mulai ke normal ke kering ya, jadi paling penting banget harus dijaga kelembapannya. Jadi pakai krim, pakai pelembab tuh udah harus banget gitu. Dengan secara usia, secara seringnya pakai make up, dengan segala situasi polusi matahari, udara, segala macam, memang kulitku nih memang perlu dijaga kelembapannya gitu. Apalagi kan aku juga nggak pernah pakai perawatan yang advance ya, jadi pakai perawatan yang standar ini memang hasilnya mungkin tidak seinstan atau secepat kelihatan kalau pakai perawatan yang advance gitu. Jadi ya udah, ya sabar aja makainya. Pakai krimnya atau di masker, pakai eye cream, di kompres bawah matanya, karena aku kalau bawah mata nih memang dari dulu, dari zaman dulu pun memang sudah celong ya kalau istilahnya tuh. Di dalam gitu. Disuruh di filler, akunya takut, belum berani. Jadi ya udah dirawat aja dulu. Dirawat aja, bener. Tapi Teteh kalau saya bilang sih kulitnya untuk seusia Teteh ini masih bagus banget. Mungkin karena Teteh juga rajin ya. Jadi tadi udah kejawab. Tadi ada yang bilang kalau dicuekin, enggak, ini justru lagi dibahas kok. Apa nggak kebaca ya? Mana sih? Nggak kebaca, iya. Naik terus soalnya. Jadi nggak kebaca deh. Benar. Enggak kok, lagi dicoba dijawab kok sama Tetehnya ya, bukan dicuekin. Jadi itu tipsnya tadi dari Teteh, rajin-rajin pakai pelembab, bersihin muka, pakai krim malam, pakai eye cream. Itu emang perlu banget semuanya. Jadi sebisa mungkin buat teman-teman yang nanya tadi, perawatan muka itu harus setiap hari dan continue, ya kan? Teteh? Nggak bisa Instan. nggak bisa instan. Dan kalau ditanya pakai krim apa, ya krimnya yang cocok sama kalian sama kulit kita. benar gitu kan. Memang kalau tapi yang pasti yang tadi aku bilang ya, pelembab, ya krim malam, ya eye cream. Kalau udah di usia aku tuh kalau memang bisa pakai serum kan gitu ya kan. Benar. Saya juga pakai serum setiap hari. Ternyata anak Oscar bercahaya. Takut, aduh ini ada ring light, ada 2 ring lightnya di depan saya. Curang, aku nggak pakai ring light nih. Pantesan kece. Enggak. Oke, Teteh, di bulan Ramadan ini Teteh biasa menyiapkan buka puasa atau sahur sendiri nggak Teh? Menu favoritnya Bang Erik sama Edi apa sih kira-kira?
Kalau buka puasa tuh di rumah biasanya kalau buka puasa pertama pengennya ada biji salak yang itu yang bulat-bulat dari ubi itu. Bubur. Ah, Biji salak, kolak biji salak iya. itu bikin beli ubi terus bikin di rumah karena banyak waktu juga kan. Terus kemarin Edi sama papanya bikin boba, masak sendiri, Boba. ngerebus, iya, Oh iya. ngerebus, dia bikin black tea, pakai milk, pakai gula, apa dia bikin tuh boba. Terus apa ya, kalau aku sukanya bubur kacang hijau sih, karena selain ada vitamin B-nya tinggi, ada sayurannya gitu. Terus santan sama gulanya dipisah, jadi tergantung mau seberapa manisnya gitu. Ah, Terus yang lain apa ya, kalau makanan sih ya karena suamiku sama Edi sukanya makanan. Oh, kalau suamiku lebih masih bisanya makanan western, tapi kalau Edi masih bisa macam-macam. Nah, buat nanti malam dia buka puasa mintanya soto ayam. Jadi, oh, jadi lagi nyiapin berarti dia nggak masak sendiri. masak sendiri, ada mbak sih di Masak rumah. sendiri. Tapi Ah. ya, kalau yang western aku yang masak. Kalau yang Indonesia bumbu-bumbunya mbaknya yang bikin gitu. Nah, aku kurang jago kalau yang bumbu-bumbuannya itu kurang apa ya, kayak nggak pas gitu. Iya, 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 iya. Ya. Oke. Nggak tahu ya, ini pertanyaan terakhir, mungkin nanti ada yang mau nanya lagi. Teteh, pesan-pesannya buat apa namanya, para orang yang masih harus bekerja di luar sana, atau orang yang stay di rumah aja, atau terutama yang paling penting adalah tenaga-tenaga medis yang saat ini sedang berjuang di garda terdepan. Mungkin ada pesan-pesan atau kata penyemangat dari seorang Teteh Maudy Kusnaidi apa? Iya, memang aku selalu bilang bahwa saat ini menjaga kesehatan diri sendiri dengan berdiam diri di rumah, menjaga jarak, pakai masker itu bukan hanya untuk kesehatan diri kita sendiri, tapi juga untuk menjaga kesehatan orang lain, menjaga kesehatan orang banyak. Saat ini udah tidak bijaksana kalau bilang, ya kan gue ini yang sakit, ya kan gue ini yang meninggal gitu. Udah nggak bisa gitu. Once lo sakit, lo menulari banyak orang gitu. Jadi udah nggak bijaksana kalau bilang biar aja gue yang sakit gitu. Nggak bisa gitu karena akan banyak sekali yang terdampak. Nah, buat kita yang bisa berdiam diri kayak kita gini, kita bersyukur ya Oscar bisa di rumah, bisa menjaga diri, masih bisa bertahan di keluarga gitu ya, untuk bisa membantu orang-orang yang terdekat di sekitar kita. Memang saat ini kan banyak sekali ya gerakan-gerakan bantuan donasi sosial gitu ya, kita bisa pilih mau bantu yang mana. Karena aku pribadi dekatnya sama orang-orang seni, pertunjukan seni, seniman tradisi Betawi. Aku bersama Teater Apnon juga menggalang donasi untuk pembelian masker berdesain Betawi untuk para seniman tradisi yang saat ini kan ulang tahun Jakarta juga di-cancel ya, nggak mungkin. Iya. PRJ juga biasanya ladang mereka untuk mencari nafkah, nggak ada. Final Abang None, Teater Abang None saat ini juga kan nggak ada. Jadi memang agak sulit buat para seniman tradisi Betawi. Jadi kita membantu mereka. Terus yang lain juga sebisanya kita membantu ya. Kalau saya ya Oscar, orang lain kan punya berbeda-beda ya. Mungkin punya pemikiran berbeda. Tapi kalau buat saya berusaha membantu orang-orang yang di sekitar kita aja. Misalnya tukang gojek yang nganterin makan ya dikasihlah sesuatu dari kita. Atau orang-orang yang suka berada di depan rumah kita, entah tukang sampah, tukang sapu, atau siapa yang deket-deket sama kita dulu gitu. Karena kalau kita membantu yang di jauh tapi yang di dekat nggak kejaga juga kan kasihan ya, itu yang dekat sama kita, tetangga kita, orang-orang dekat kita. Hal yang lain buat mereka yang memang masih harus bekerja, saya pikir selain menjaga kesehatan fisik, kesehatan mental juga sangat perlu dijaga.
Rasa was-was, rasa takut, rasa cemas itu juga akan mempengaruhi fisik kita, menjadi stres, jadinya imunnya malah turun gitu. Kalau memang nggak ada pilihan lain untuk harus bekerja, ya bekerjalah gitu dengan niatnya baik, bismillah, berdoa, minta tolong dilindungi, niat baik, dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Tapi kesehatan mental itu penting juga untuk merasa bisa dengan sadar, bisa dengan tenang, bisa dengan sabar gitu. Itu buat saya penting gitu. Karena kalau enggak jadinya malah jadi negatif ke dalam tubuh kita gitu. Nah, buat kita juga penting pakai masker ya, Teh. Kalau iya, kerja di luar. masker. Saya sih ya memang sulit ya, ada beberapa orang yang punya pemikiran-pemikiran yang berbeda dengan yang udah disampaikan dan dianjurkan. Tapi kalau kita marah-marah juga nggak membantu gitu. Jadi semoga dia tetap sehat, semoga dia nggak kena, semoga dia nggak nularin. Kalau memang dia sekekeh dan sekoper itu udah dibilangin nggak mau pakai juga ya udah. Tapi doain supaya mereka nggak menularkan atau menjadi karier. Terus satu doa saya sih untuk semua yang bertugas di garda depan, baik tenaga medis, perawat, tukang sampah di rumah sakit, semua yang mesti berjaga di rumah sakit, semua orang-orang yang harus turun membagikan dana sosial yang bertemu dengan mereka semua tuh semoga dikasih tenang, dikasih sabar, dikasih emosi yang bahagia, dikasih tahu apapun yang dikerjakan dia akan dihitung sebagai amal ibadahnya dia, karena itu berguna untuk banyak orang. Kita doakan mereka seperti itu aja, karena di setiap kesempatan, apalagi ini bulan puasa gitu ya, buat kita yang umat muslim tuh baik banget kalau bisa mendoakan banyak orang gitu. Betul banget. Aku kenapa ya Kak, kalau aku sih ngerasanya percaya ya, walaupun aku bukan ustazah gitu ya, bukan ulama-ulama, tapi kalau kita punya niat baik, kita berdoa, mudah-mudahan doanya sampai gitu. Pasti. Amin deh pokoknya. Thank you banget loh Teteh Modi udah mau nemenin saya yang ada di rumah aja sendirian kayak gini, ngobrol-ngobrol. Sama-sama. Iya, thank you banget. Buat teman-teman tadi yang pertanyaannya belum dijawab, sorry banget ya. Tapi ya, tadi udah kebahas semua kok, tips cantik udah, Teteh peranan apa pekerjaan, tips di rumah juga udah, semua pesan-pesan dari Teteh juga udah. Pokoknya ingat-ingat kita semua jaga diri, ya kan Teh? Terus apa namanya? Pokoknya berpikir dan berkata yang positif-positif aja. Benar. Gitu. Bantu. Ya, kalau misalnya nggak bisa bantu yang lebih, ya bantu dari lingkungan sekitar kita aja deh, dari keluarga kita. Bantu diri kita sendiri juga untuk stay at home. Terus udah gitu, dari lingkungan terdekat itu benar dulu sih. Jadi apa namanya, nggak usah bantu yang muluk-muluk lah gitu. Banyak juga orang yang mau membantu ya kan, tapi apa ya, yang penting sabar aja dan stay positif terus supaya kita semuanya sehat dan bisa melewati ini sama-sama. Saya masih pengen ketemu sama Teteh lagi nanti, masih pengen ketemu Teteh lagi. Ayo. Makasih banyak ya Kak, waktunya buat ngobrol-ngobrol. Semua yang udah sama. Makasih, maaf kalau belum dijawab satu-satu, nanti kita lanjutkan sesi live berikutnya. Betul, Teteh jadwalnya padat banget. Saya mau minta live aja udah berapa hari loh baru dapet sekarang. Tapi nggak apa-apa, yang penting Teteh bisa live sama siapapun. Teteh tetap memberi inspirasi, tetap memberi semangat buat teman-teman yang ada di luar sana. Oke. Ya? Makasih ya. Oke. Thank you so much ya Teteh. Mohon maaf kalau ada yang salah-salah kata. Dadah semuanya. Thank you. Stay Wish you, Teh.